Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Sidang, Bapak Ibu dosen, penguji, serta Bapak Andri Suryana SSI MPD selaku dosen pembimbing dan hadirin yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini saya dapat mengikuti seminar proposal tesis. Perkenalkan, saya Abdul Syukur dengan NPM 202472790012, mahasiswa program studi pendidikan sarjana S2 Prodi Pendidikan MIPA pada tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Kemampuan Awal dan Kepercayaan Diri terhadap Kemampuan Penyelesaian Masalah IPA, yang mana saya lakukan survei pada SMK Negeri di Kota Tangerang. Saya berharap memperoleh masukan dan saran yang konstruktif dari Bapak dan Ibu penguji demi penyempurnaan proposal penelitian ini. Yang pertama, latar belakang penelitian, pengaruh kemampuan awal dan kepercayaan diri terhadap kemampuan pemecahan masalah IPA pada SMK di Kota Tangerang. Latar belakang dari penelitian ini adalah, yang pertama, kemampuan pemecahan masalah IPA merupakan keterampilan penting pada abad ke-21 yang harus dimiliki peserta didik untuk menghadapi tantangan pembelajaran dan kehidupan nyata. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah IPA peserta didik di SMK Kota Tangerang masih rendah. Hal ini didukung data empiris dari hasil TKA MIPA di SMK Sekota Tangerang. Pada mata pelajaran biologi diperoleh hasil 54,40, kimia 34,92, fisika 37,65, matematika 36,10, di mana menjadikan rata-rata hasil TKA MIPA yaitu 40,77. Hal ini mengungkap fakta dan kondisi di mana hasil TKA 2025 menunjukkan rata-rata capaian mata pelajaran MIPA pada jenjang SMK Kota Tangerang pada kategori rendah yaitu 40,77. Kemudian peneliti juga melakukan observasi di beberapa SMK yang menunjukkan peserta didik kesulitan memahami masalah, kemudian mengalami kesulitan juga dalam merumuskan strategi, menyelesaikan masalah, dan memeriksa kembali hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pembelajaran IPA masih berpusat pada guru, sehingga kurang memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Kemudian peserta didik juga memiliki kemampuan awal dan kepercayaan diri yang beragam yang diduga mempengaruhi kemampuan mereka dalam proses memecahkan masalah IPA. Nah, di sini variabel penelitiannya, variabel yang terikat Y, yaitu rendahnya kemampuan pemecahan masalah IPA peserta didik SMK di Kota Tangerang. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari penelitian ini, yang pertama, faktor Y-nya itu kemampuan pemecahan masalah IPA dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kemampuan awal sebagai X1 dan kepercayaan diri sebagai X2. Kemampuan awal ini merupakan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dasar yang dimiliki peserta didik sebelum menerima pembelajaran. Kemudian kepercayaan diri yaitu keyakinan peserta didik terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangan belajar. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan memahami masalah, merencanakan strategi, melaksanakan penyelesaian, dan mengevaluasi hasil dari proses pembelajaran. Teori ini didukung oleh pertama teori konstruktivisme yang diungkapkan oleh Piaget dan Vygotsky,
Pengetahuan awal menjadi dasar dalam membangun pengetahuan baru. Teori efikasi diri dari Bandura, kepercayaan diri memengaruhi usaha, ketekunan, dan strategi dalam menyelesaikan masalah. Penelitian terdahulu menunjukkan kemampuan awal dan kepercayaan diri berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi didapatkan solusi dan upaya yang dapat dilakukan. Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah IPA peserta didik, perlu dilakukan penguatan kemampuan awal dan kepercayaan diri melalui strategi pembelajaran yang tepat. Adapun solusi dan strateginya, yang pertama, melakukan asesmen kemampuan awal untuk memetakan pengetahuan awal peserta didik sebelum pembelajaran. Jadi, sebelum melakukan pembelajaran, peneliti akan melakukan asesmen untuk mengukur dan memetakan dan mengelompokkan peserta-peserta didik dengan kemampuan awal yang beragam, mulai dari kemampuan awal yang rendah, sedang, dan tinggi. Nanti akan kita klasifikasikan setelah melakukan asesmen awal. Kemudian, kita akan melakukan pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, dengan pendekatan kontekstual. Hal ini sangat mendukung untuk mengetahui apakah kemampuan awal akan mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah IPA pada peserta didik. Kemudian, peneliti melakukan penguatan kepercayaan diri melalui reinforcement atau umpan balik positif dan pengalaman keberhasilan. Kemudian peneliti juga akan melakukan kegiatan kolaboratif dan diskusi untuk melatih keberanian bertanya, berpendapat, dan menyelesaikan masalah. Hal ini penting dilakukan karena untuk mengetahui kemampuan awal dan kepercayaan diri apakah mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah, maka diperlukan kegiatan kolaboratif dan diskusi kepada siswa. Kemudian, peneliti juga akan melakukan latihan keterampilan pemecahan masalah secara bertahap melalui LKPD berbasis masalah dan refleksi diri. Dari strategi dan solusi yang peneliti lakukan, peneliti mengharapkan output yang dihasilkan, kemampuan awal dan kepercayaan diri peserta didik meningkat sehingga berdampak pada peningkatan kemampuan pemecahan masalah IPA secara bersama-sama. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apakah terdapat pengaruh kemampuan awal dan kepercayaan diri secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah IPA pada peserta didik di SMK di Kota Tangerang. Rumusan yang kedua, apakah terdapat pengaruh kemampuan awal terhadap kemampuan pemecahan masalah IPA pada peserta didik SMK di Kota Tangerang? Rumusan masalah yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kepercayaan diri terhadap kemampuan pemecahan masalah IPA pada peserta didik SMK di Kota Tangerang? Inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemampuan awal dan kepercayaan diri baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah IPA pada peserta didik di SMK di Kota Tangerang. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian ini pendekatan kuantitatif dengan metode ex post facto. Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh kemampuan awal dan kepercayaan diri terhadap kemampuan pemecahan masalah IPA pada siswa SMK di Kota Tangerang. Teknik pengumpulan data. Di sini peneliti melakukan tes kemampuan awal, kemudian angket untuk mengukur kepercayaan diri, dan tes lagi untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah pada siswa SMK dan melakukan dokumentasi sebagai pendukung dari proses pengumpulan data.
Alasan utama kenapa kita melakukan tes pada kemampuan awal tidak menggunakan angket karena kemampuan awal hanya bisa diukur dengan melalui tes. Tidak mungkin kita melakukan uh, penyebar angket untuk mengukur kemampuan awal. Begitu juga hal yang sama kita lakukan pada kemampuan pemecahan masalah. Karena kemampuan pemecahan masalah hanya dapat diukur dengan melakukan tes. Jadi tes kita lakukan pada dua variabel, yaitu kemampuan awal dan kemampuan pemecahan masalah. Adapun angket ini untuk mengukur kepercayaan diri. Angket kita gunakan karena kita anggap paling fleksibel dan mudah untuk mengukur kepercayaan diri. Seperti itu. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama uji prasyarat, yaitu ada uji normalitas, uji linearitas, kemudian uji multikolinearitas dan uji homogenitas. Ada uji hipotesis, ada regresi linear berganda, yaitu untuk menguji apakah X1 dan X2 terhadap Y secara bersama-sama. Kemudian regresi linear sederhana, yaitu X2 terhadap Y dan X1 terhadap Y. Uji signifikansi kita ada dua juga, ada uji F dan uji T. Ada koefisien determinasi. Nah, untuk populasinya, populasi pada penelitian peserta ini ada populasi penelitian adalah peserta didik SMK di Kota Tangerang yang belajar mata pelajaran IPA. Jadi, untuk sasarannya karena untuk mata pelajaran IPA hanya ada di kelas 10, jadi populasinya siswa SMK negeri di Kota Tangerang kelas 10 yang mengikuti pembelajaran IPA. Nah, untuk data populasi peserta didik, saya mengambil dua sekolah, yaitu yang pertama di SMK 2 Kota Tangerang, jumlah peserta didiknya 360, kemudian di SMKN 9 Kota Tangerang dengan jumlah peserta didik 288. Jadi total populasi peserta didik yang terkait adalah sebanyak 648 peserta didik. Nah, untuk sampelnya, bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi. Jumlah sampel yang ditentukan menggunakan rumus Taro-Yamane dengan tingkat kesalahan 10%. Maka diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 87 peserta didik. Dan untuk distribusi sampel dilakukan secara proporsional. Untuk sekolah di SMKN 2 Kota Tangerang dengan populasi 360 siswa, sampel 48 dengan proporsi 55,17%. Sedangkan di SMKN 9 Kota Tangerang dengan populasi 288, sampelnya yang diperoleh yaitu 39 dengan proporsi 44,83%. Totalnya populasi 648, sampelnya 87, proporsinya 100%. Nah, untuk teknik sampelnya, teknik pengambilan sampel yang didukung adalah probability sampling dengan metode proportionate stratified random sampling. Tahapan pengambilan sampel. Yang pertama itu menentukan strata berdasarkan sekolah. Strata satunya di SMKN 2 Kota Tangerang, strata 2-nya di SMKN 9 Kota Tangerang. Yang kemudian yang kedua, menghitung jumlah sampel setiap sekolah secara proporsional sesuai dengan jumlah proporsi. Yang ketiga, menentukan responden menggunakan sampel random sampling pada masing-masing sekolah. Hasil sampel proporsional di SMKN 2 Kota Tangerang sebanyak 48 siswa dan proporsi 55,17%. SMKN 9 Kota Tangerang 39 siswa dengan proporsi 44,83%. Total sampel 87 siswa. Secara ringkas, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metodenya ex post facto, proporsi sampelnya 648 siswa dengan 2 sekolah, sampel 87 siswa dengan proporsi siswa SMKN 2 Kota Tangerang sebanyak 48 siswa dan siswa dari SMKN 9 Kota Tangerang sebanyak 39 siswa. Teknik sampelnya yaitu menggunakan probability sampling dengan proportionate stratified random sampling.
Instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen yang digunakan berupa tes dan angket yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya oleh tim ahli. Untuk tes kemampuan awal, bentuk tesnya nanti berupa soal pilihan ganda, jumlah butir soalnya sebanyak 25 soal, aspek yang diukur, pengetahuan awal materi IPA, cakupan materinya, fisika, kimia, biologi, topik dasar SMP yang diajarkan pada siswa SMK. Untuk mengukur penguasaan konsep dasar IPA sebelum pembelajaran. Jadi, soal yang nanti diberikan berupa materi energi terbarukan pada siswa SMK kelas 10 yang menerima pembelajaran IPAS. Jadi, kenapa alasannya dipilih kelas 10? Karena di kelas 11 dan 12 SMK tidak menerima pembelajaran IPA, baik yang sederhana maupun yang tingkat lanjut. Itulah alasannya kenapa dipilihnya kelas 10 SMK sebagai populasi penelitian. Karena siswa kelas 10 SMK yang menerima mata pelajaran IPAS. Yang kemudian angket kepercayaan diri. Bentuk angket berupa skala Likert 4 pilihan, jumlah pernyataan ada 30 pernyataan, aspek yang diukur yaitu ada keyakinan, optimisme, kemandirian, keberanian mengemukakan pendapat, dan tanggung jawab. Tujuannya untuk mengukur tingkat kepercayaan diri peserta didik. Apakah siswa peserta didik itu yakin akan jawabannya, optimis akan jawabannya, mandiri dalam menjawab, berani dan mengemukakan pendapat dari jawaban yang dia telah peroleh, dan bertanggung jawab atas jawaban yang mereka ungkapkan. Kemudian tes kemampuan pemecahan masalah. Bentuk tesnya berupa soal uraian atau esai dengan jumlah butir 5 soal. Aspek yang diukur yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan mengukur hasil. Yang di sini tujuannya itu untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah IPA secara komprehensif. Jadi soal uraian yang diberikan, apakah mampu secara masif siswa itu memahami masalah, kemudian setelah mereka paham akan masalahnya, mulai merencanakan penyelesaiannya, kemudian melaksanakan rencananya dan mengevaluasi hasilnya. Sebagai contoh, yang akan digunakan itu pada proses pembelajaran energi terbarukan, fokusnya adalah panel surya. Jadi siswa itu nanti akan diberikan pembelajaran memahami apakah panel surya itu, kemudian merencanakan penggunaan panel surya secara sederhana. Sebagai contoh itu, apakah panel surya ini dapat digunakan untuk mencarger handphone. Nanti peneliti akan menyediakan panel surya, kemudian anak-anak itu akan merangkai dan pertama akan merencanakan bagaimanakah panel surya itu dapat digunakan untuk mengecas handphone. Kemudian melaksanakan rencana. Melaksanakan rencana berarti menyusun rangkaian panel surya menjadi satu alat yang dapat digunakan untuk mengecas handphone. Kemudian mengevaluasi. Mengevaluasi hasil dari percobaan yang mereka lakukan. Apakah kendala-kendala yang menyebabkan mungkin kegagalan panel surya itu dalam menyalurkan energinya ke handphone. Dan kalaupun berhasil, apa-apa saja yang menjadi pendukung keberhasilan mereka. Jika gagal, apa-apa saja yang menjadi kendala kegagalan mereka dalam merangkai alat panel surya mengecas handphone. Kemudian kita melakukan uji kualitas instrumen yang terdiri dari uji validitas, itu menggunakan korelasi person product moment, dan uji reliabilitas untuk menggunakan, di sini kita menggunakan Chromebus Alpha
dengan nilai alfa lebih dari sama atau sama dengan 0,70. Kemudian teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS. Teknik analisis data meliputi analisis deskriptif, uji prasyarat, analisis data, yaitu ada uji pengaruh dan uji hipotesis. Yang pertama ada analisis deskriptif, yang dimana data ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data masing-masing variabel, dari mulai rata-rata, mean, kemudian median, data tengahnya di mana, kemudian modus atau data yang paling banyak dari percobaan ini seperti apa, kemudian kita menggunakan standar deviasi, kemudian kita juga mencari nilai minimum dan maksimum dari kemampuan awal dan dari hasil kemampuan pemecahan masalah. Alasan kenapa siswa itu mendapat nilai minimum dan bagaimana cara agar siswa itu bisa mendapatkan nilai maksimum. Kemudian uji prasyarat analisis dilakukan sebelum pengujian hipotesis untuk memastikan data memenuhi asumsi statistik parametrik. Yang pertama ada uji normalitas yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan asumsi lebih dari 0,05. Kemudian ada juga uji linearitas, test of linearity pada SPSS, assumption deviation from linearity-nya juga lebih dari 0,05. Uji persyaratan analisis data atau uji pengaruh digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel. Analisis regresi linear berganda sebagainya kemampuan pemecahan masalah, X1-nya kemampuan awal, X2-nya kepercayaan diri, A-nya konstanta, kemudian ada B1, B2 sebagai koefisien dari regresi, dan E adalah nilai error. Kemudian koefisien determinasi, yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi X1 dan X2 terhadap Y. Dengan nilai R kuadrat sama dengan 0 min 1, semakin mendekati 1 berarti pengaruh semakin besar. Output yang diharapkan dari analisis data, yang pertama ada nilai R dan R kuadrat, koefisien regresi ganda, uji T parsial, dan uji F simultan. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan pada taraf signifikansi dengan nilai alfa 0,05 atau sama dengan 5%. Uji hipotesis secara parsial, yaitu uji T, digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai sig kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, H0-nya ditolak. Jika sig lebih besar atau sama dengan 0,05 atau T hitung kurang dari sama dengan T tabel, H0 diterima. Hipotesis H11 ada pengaruh kemampuan awal X1 terhadap kemampuan pemecahan masalah IPA. H12 ada pengaruh kepercayaan diri X2 terhadap kemampuan pemecahan masalah. Kemudian uji hipotesis secara bersama-sama uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Kriteria pengambilan keputusan, yang pertama jika sig kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, H0 ditolak. Jika sig lebih dari sama dengan 0,05 atau F hitung kurang dari sama dengan F tabel, H0 diterima. Hipotesisnya, ada pengaruh kemampuan awal X1 dan kepercayaan diri X2 secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah IPA. Kesimpulan pengujian di sini, hipotesis diterima apabila uji prasyarat terpenuhi normal dan linier. Hasil uji T atau uji F signifikan pada alfa sama dengan 0,05. Koefisien regresi sesuai arah hipotesis. Jadi keseluruhan penelitian ini
adalah yang pertama instrumen penelitiannya, yaitu tes untuk kemampuan awal dan kemampuan pemecahan masalah, dan angket untuk kepercayaan diri yang valid dan reliable. Analisis deskriptifnya itu menggambarkan data secara variabel, menggambarkan data setiap variabel. Uji prasyarat yaitu ada normalitas, linearitas sudah terpenuhi, kemudian bisa lanjut ke uji analisis, regresi berganda, dan koefisien determinasi. Jika sudah terpenuhi juga, maka selanjutnya melakukan uji hipotesis, uji T parsial, dan uji F simultan pada nilai alfa sama dengan 0,05. Kesimpulan yang didapat menentukan ada tidaknya pengaruh antar variabel baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Kesuksesan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan untuk terus belajar, berusaha, dan memberikan yang terbaik. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan. Terima kasih untuk Bapak dosen pembimbing, Bapak Dr. Andri Suryana SSI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.